Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat baik tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan tentu Islam Penuh Cinta menghadirkan topik-topik yang beragam, menarik, dan juga mungkin relate sama kehidupan kita sehari-hari dan semoga bisa bermanfaat tentunya bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Untuk di episode kali ini kita akan ngobrol terkait teladan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, apa saja nih yang bisa kita teladani? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, nikmat Allah tak pernah berhenti, terus mengalir, terlimpah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menggali keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, istri dan putra-putranya. Ini salah satu perintah Allah dalam Al-Quran yang disampaikan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-95. Itu ada ayat Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad Rasulullah. Sadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u, maka ikutilah kalian. Kalian ini yang dimaksud adalah kita dan umat Nabi Muhammad semuanya. Millata Ibrahim hanifa, ajaran agama Nabiullah Ibrahim hanifa dengan penuh keseriusan. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekalipun Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ada ayat lain dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada untuk kalian di sini dimaksud adalah untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh yang baik. Fi Ibrahim, dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang membersamai Ibrahim, yaitu tentu keluarganya, istri dan putra-putranya. Lah, kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena memang Nabiullah Ibrahim ini satu, beliau ini termasuk salah satu dalam jajaran Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu nabi-nabi istimewa yang perjuangan hidupnya lebih berat dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Ulul Azmi itu pertama Nabiullah Nuh, kemudian Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang masuk dalam jajaran nabi-nabi ulul azmi yang mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa karena memang cobaan hidup yang dialami luar biasa. Kemudian yang kedua, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya itu adalah contoh keluarga ideal.
dalam Al-Qur'an, dalam kisah para nabi dan rasul itu Allah sudah memberikan contoh kehidupan para nabi dan keluarganya. Ya, yang paling ideal tentu selain keluarga Nabi Muhammad adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena terdiri dari seorang ayah yang saleh, dari seorang istri yang salihah dan keturunan yang soleh juga. Dan itu doa Nabiullah Ibrahim yang begitu masyhur, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Dan memang para nabi dan rasul setelah Nabiullah Ibrahim itu semuanya melalui jalur Nabiullah Ibrahim. Para nabi setelah Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Isa itu lewat melalui jalur putranya Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabi Ishak, terus ke bawah. Nah, kemudian yang dari Nabi Isa itu jalur yang nasabnya ke Rasulullah, atau yang Rasulullah ke atas nyambungnya ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi para nabi yang wajib kita ketahui yang 25 itu setelah Nabiullah Ibrahim sampai ke Nabiullah Isa itu nasabnya melalui Ishak bin Ibrahim. Ya, yang Nabi kita Muhammad SAW jalur nasabnya nyambung ke Nabiullah Ismail putra Nabiullah Ibrahim. Makanya Nabiullah Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi dan rasul. Di dalam kisah para nabi itu ada keluarga yang bapaknya soleh tapi istrinya enggak, anaknya enggak soleh. Itu contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi yang luar biasa, perjuangannya kurang lebih 950 tahun. Tapi ternyata Allah berkehendak istrinya dan anaknya orang yang tidak mau mengikuti dakwah suaminya dan ayahnya. Ada keluarga seperti Nabi Lut. Nabi beliau seorang suami yang baik tapi istrinya tidak baik. Ada contoh keluarga itu seperti Fir'aun. Istrinya salihah tapi suaminya naudzubillah. Semuanya orang tahu siapa Fir'aun. Sejahat-jahatnya orang sekarang kalau dikaitkan keturunan Fir'aun pasti marah. Karena terkenal saking zalimnya itu Fir'aun. Nah, ada yang keluarga seperti Nabiullah Ibrahim terdiri dari keluarga yang baik dan istrinya baik, anaknya baik, maka disebutnya contoh keluarga ideal. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu bisa diambil pelajaran seorang ayah pendidik yang demokratis dan dengan menerapkan prinsip dialog. Ini tergambar ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya. Dan kalau kita belajar sejarah, Nabiullah Ibrahim menyembelih anak itu kan kalau bahasa kita mungkin karena ucapan Nabiullah Ibrahim yang kebablasan. Beliau itu kan menikah, sekian tahun nggak dikaruniai keturunan. Kemudian beliau saat itu Nabiullah Ibrahim itu orang kaya raya. Setiap kali momen tertentu beliau itu menyembelih binatang ternak, semisal unta, sapi, kambing dan lain sebagainya. Itu jumlahnya bukan hanya satuan, bukan hanya puluhan, tapi ribuan dalam setiap momen itu. Sampai ketika datang pujian dari orang-orang, itulah kebablasannya Nabiullah Ibrahim. Beliau bilang begini, seandainya saya punya anak, jangankan sapi, jangankan kambing, jangankan unta, kalau seandainya saya punya anak, maka Allah memerintahkan menyembelih, akan saya sembelih. Itu ucapan yang mungkin kebablasan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ketika seiring berjalannya waktu, Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ismail. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menagih omongannya yang dulu itu. Makanya ini pelajarannya, kita ini jangan sembarangan omong. Bisa jadi omongan kita beberapa tahun yang lalu sekarang diuji. Itu Nabiullah Ibrahim pernah seperti itu. Lah ketika diuji inilah, kisah ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail itu di usia lagi lucu-lucunya, di situ memang tidak disebutkan di usia angka berapa. Ya mungkin kalau lucu-lucunya ya kalau saat sekarang ya mungkin usia 7 tahun, 8 tahun sekitaran itu. Kemudian inni arafil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, saya melihat dalam mimpiku saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Nah, ini menunjukkan demokratisnya seorang Nabiullah Ibrahim, dialognya Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Lalu Ismail sebagai anak yang saleh, jawabannya
Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, jalani. Ini yang saya maksud tadi, keluarga ideal, seorang ayah yang soleh luar biasa, tidak mentang-mentang dia ayah memaksakan kehendak, langsung turun perintah dijalani, enggak. Tapi berdiskusi dengan anaknya. Nah, seorang anak yang soleh, hasil didikan seorang ayah yang soleh, ketika ayahnya menyampaikan satu pendapat tadi, bahkan yang menunjukkan ini perintah Allah, dengan tegas Ismail menjawab, kalau bahasa sekarang mungkin, wahai ayah, kalau memang ini perintah Allah, perintah Tuhan, laksanakan. Lah kemudian bagaimana istri? Tentu kalau orang sekarang nggak akan mengizinkan anak yang ditunggu sekian tahun kok tiba-tiba mau disembelih. Nah itulah momen yang diabadikan oleh Allah melalui pelaksanaan ibadah haji, yaitu melontar jumroh. Yaitu ketika ibu dari Ismail ini mengizinkan, setan tentu ganggu. Bahkan bahasa kita mungkin, Hajar kamu ini gimana sih? Anak sudah sekian tahun kamu tunggu mau disembelih kok kamu izinkan, kemudian setan dilempar pakai batu. Kemudian Ismail yang diganggu, yang anak kecil Ismail, kamu tahu nggak kamu akan disembelih oleh bapakmu? Tapi jawaban Ismail, kalau ini memang perintah Allah, akan saya turuti, dilempar batu. Kemudian Ibrahim yang diganggu, yang ayahnya, Ibrahim, kalau bahasa kita mungkin kamu sudah gila kok. Anakmu itu yang kamu sayangi, yang kamu tunggu-tunggu kelahirannya, masa mau disembelih? Akhirnya dilempar oleh batu oleh Nabi Allah. Maka melempar 3 kali ini dalam saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji digambarkan dengan melontar jumroh yang 3 kali itu. Dan kemudian ya dilaksanakan tapi belum sempat terlaksana, diganti dengan sembelihan yang besar yang sampai sekarang disyariatkan kurban itu mengikuti apa yang dulu pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail, dengan tentu izin persetujuan dari sang istri Hajar, ibu dari Ismail ini. Dan insya Allah nanti bisa dilanjut kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen awal tadi sempat terputus Pak Ustadz kisah ketika Nabi Ibrahim kemudian mengizinkan anaknya seperti itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk dikorbankan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk cerita lanjutnya kita akan langsung saja mendengar. Baik. Mbak Tiara dan juga saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, termasuk seorang figur tokoh, seorang ayah, seorang suami yang demokratis, mengedepankan prinsip dialog dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini perintah yang dirasa cukup besar, cukup berat dan cukup besar. Dan pada dasarnya perintah menyembelih itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Allah Ibrahim tetap cinta kepada Allah atau kecintaannya bergeser kepada anak setelah dia punya anak. Dulu sebelum punya anak, beliau Nabi Allah Ibrahim itu sering mengorbankan ratusan ekor binatang ternak untuk disembelih dan untuk dibagi-bagikan. Apakah kecintaan itu nanti bergeser ketika dia punya anak? Makanya ketika akan melaksanakan kurban itu Nabi Allah Ibrahim berdialog dan ternyata sama sekali tidak bergeser kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah dan tentunya tidak melupakan kecintaan kepada keluarganya. Nah, itu yang disebut bahwa cinta butuh pengorbanan. Cinta kepada Allah juga butuh pengorbanan. Nah, cinta kepada keluarga juga sama itu. Sampai-sampai cintanya kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada anaknya, maka saat Allah memerintahkan juga akan dilaksanakan walaupun akhirnya diganti oleh Allah. Lah kalau seandainya nggak diganti, mungkin anak laki-laki sekarang habis Mbak Tiara. Setiap tahun disembelih oleh bapaknya. Tapi betapa kejamnya kalau itu terjadi. Dan ternyata itu kalau bahasa kita mungkin nyebutnya ngeprank kali ya. Nabi Allah Ibrahim diprank. Tapi ya akhirnya kenyataannya sampai sekarang ibadah kurban yang dilakukan oleh kita umat Islam itu meniru Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang keempat,
yang bisa kita teladani dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Nabiullah Ibrahim itu setiap melakukan satu kebaikan selalu melibatkan keluarganya, apalagi anaknya. Ketika beliau mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah, beliau tidak laksanakan sendiri atau mungkin menyuruh tukang, enggak. Beliau kerjakan sendiri, anaknya Ismail yang saat itu berusia remaja diajak untuk menyelesaikan tugas itu. Dan setelah selesai membangun Ka'bah itu, Nabiullah Ibrahim berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika selesai membangun Ka'bah, beliau didampingi, dibantu dengan putranya. Artinya ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan tugas dalam rangka untuk menjalani ketaatan kepada Allah, beliau tidak egois menjalani sendirian, tidak. Tapi beliau mengajak putranya. Itu tentunya sekarang adalah prinsip kita mencontohkan kepada anak kita. Dan juga tentu dengan dibantu oleh istri beliau. Artinya dalam keluarga kompak untuk dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa sekelumit kisah yang bisa kita ambil sebagai keteladanan Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya beliau secara pribadi, tetapi Ismail sebagai putra dan Hajar sebagai istri, dan satu sisi ada Sarah dan juga putra yang lain yaitu Ishak. Tapi yang menonjol yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak Ustadz sudah menyampaikan beberapa sifat seperti itu yang bisa kita teladani ya Pak Ustadz ya, dari Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Kalau kita berbicara soal pola pengasuhan ataupun pendidikan, cara mendidik anak pada saat ini, apakah kemudian kita bisa berkaca ataupun juga menggunakan tadi sifat-sifat keteladanan mulai dari dialog, berdiskusi, mengajak dalam kebaikan untuk kemudian untuk kita terapkan dalam pola pendidikan pada saat ini Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara, mungkin secara garis besar masih sama. Pola-pola yang diterapkan oleh Nabiullah Ibrahim itu bisa diterapkan dalam pengasuhan anak di zaman modern sekarang saat ini. Hanya tentu dengan teknik yang sedikit berbeda. Mungkin anak di usia tertentu itu masih mengikuti apa yang kita mau. Tapi nanti di usia mungkin sudah memasuki menjelang remaja, apalagi sudah meninggalkan masuk ke fase selanjutnya, kita harus memberi ruang kepada anak kita untuk mengekspresikan cita-cita dan keinginannya. Kita tidak bisa selalu memaksakan keinginan kita. Kita bukan orang tua yang otoriter, yang anak itu apa kata kita, tidak. Mungkin kalau masih di usia tertentu, ya iya, kita pengen masukkan ke lembaga pendidikan yang seperti ini, anak masih nurut saja. Tapi begitu anak itu mungkin sudah memasuki SMP, apalagi SMA, apalagi masuk ke perguruan tinggi, anak itu sudah kita berikan kebebasan untuk memilih, untuk mengekspresikan cita-cita dan keinginannya, tapi tetap kita sebagai orang tua menjadi kontrol. Dan yang tersulit itu memposisikan kita sebagai teman curhat anak. Apalagi mungkin saya sudah mengalaminya dari anak-anak saya, ternyata ya tidak mudah untuk kita memoksikan orang tua ini bukan sebagai seakan-akan yang level atas dan level bawah, enggak. Supaya anak ini bisa nyaman bercerita dengan orang tuanya dari problem-problem yang dihadapinya di sekolah, di tempat dia main dan lain sebagainya. Itu ternyata yang tidak mudah. Lah Nabiullah Ibrahim itu sudah menempatkan itu. Dengan beliau banyak melibatkan anaknya untuk dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Supaya anak ini bisa tahu, oh ayah saya seperti ini, oh ayah saya seperti ini. Nah ini termasuk yang bisa kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tugas kita, anak memang tanggung jawab kita 100%, tapi kita tidak bisa memaksakan anak untuk berada di posisi seperti kita. Apalagi di zaman modern sekarang ini, ada masanya anak itu terkadang malah tidak nyaman dengan orang tuanya. Karena kadang ya tadi orang tuanya terlalu otoriter, terlalu memaksakan. Nah itu kadang anak malah nyaman dengan teman-temannya. Ya, kita sebagai orang tua hendaknya bisa menjadi partner atau menjadi tempat curhat, bercerita, sehingga problem yang dihadapi oleh anak itu kita bisa tahu secara detail dan kita orang tua bisa memberikan solusi dengan terus menerapkan pengawasan. Tapi jangan terlalu mengekang, karena kalau terlalu kekang ya bahaya, seperti seakan-akan memaksakan kehendak. Jadi
Contoh dari Nabiullah Ibrahim tetap relevan di dunia modern sekarang untuk kita terapkan dalam pola pendidikan terhadap anak-anak kita yang tadi itu yang demokratis dan mengutamakan prinsip dialog, tidak memaksakan kehendak. Betapa Nabiullah Ibrahim tetap mengedepankan demokratis, berbicara kepada anaknya dan kemudian berbicara kepada istrinya, dan yang diabadikan dalam Al-Quran adalah tentu yang dengan pihak yang kedua yang terlibat secara langsung, yaitu Ismail putranya. Dan ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringlah berbicara, seringlah bercerita, luangkan waktu untuk anak kita. Apalagi kayak suami kadang, karena merasa dia sudah memberi nafkah, akhirnya dia tidak peduli dengan anak. Ini bukan suami yang baik. Nabiullah Ibrahim betapa beliau juga berkewajiban mencari nafkah, tapi satu sisi juga beliau meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anaknya. Tidak semua beban mendidik anak itu adalah kewajiban istri yang di rumah, tidak. Justru malah Islam itu menempatkan pendidik pertama seharusnya adalah seorang ayah yang dibantu oleh ibu. Itu dalam Islam. Dan kisah Nabiullah Ibrahim tetap relevan untuk kehidupan kita modern. Yang terpenting kita bisa menempatkan sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa peran pola pengasuhan anak ini bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, melainkan juga andil dari seorang ayah yang perlu dipahami jika keduanya kemudian bisa sama-sama bekerja sama ya Pak Ustadz ya, dalam pola pengasuhan dan pendidikan, tentu ini akan lebih baik lagi untuk pembinaan karakter ataupun tumbuh kembang anak itu sendiri. Kalau tadi dari sisi anak Pak Ustadz, tapi bagaimana dengan membina rumah tangga dengan pasangan ya Pak Ustadz ya? Kalau misalnya kita lihat dari teladan Nabi Ibrahim dan keluarganya, apa ya pola ataupun yang patut kita teladani dari pembina rumah tangga ini? Iya, Nabiullah Ibrahim itu kan pelaku poligami, dan ini yang banyak ditentang oleh wanita modern seperti sekarang kan. Rata-rata mungkin 90% atau mungkin 95% wanita itu menolak poligami. Sehingga ada ucapan bahwa lebih rela suaminya jajan daripada kawin lagi. Itu seakan-akan membiarkan, mengikhlaskan suaminya berbuat dosa besar daripada menikah lagi. Dan Nabiullah Ibrahim itu pelaku poligami. Tetapi yang satu catatan yang mungkin berat untuk ditiru oleh orang sekarang, ketika Nabiullah Ibrahim itu menikah dengan Sarah, itu kan sekian tahun berumah tangga belum punya anak. Dan yang menjadi catatan, Nabiullah Ibrahim itu mau berpoligami itu atas usulan istrinya, bahkan istri yang pertama yang mencarikan untuk istri kedua. Nah ini kadang yang laki-laki yang egois, para nabi kan poligami, makanya saya poligami. Nah, padahal poligami yang dilakukan oleh para nabi itu ada asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab yang kenapa poligami itu dilakukan. Nah, Nabiullah Ibrahim dalam menjalani kehidupan poligami yang istri lebih dari satu, beliau menikah karena memang itu adalah usulan dari istri pertama, dan istri pertama yang mencarikan istri untuk dijadikan istri yang kedua. Dan itu yang tidak, seakan-akan kayaknya di dunia modern sekarang sulit dijumpai. Kalaupun ada mungkin persentasenya hanya 0,0 mungkin ya, kalaupun ada. Nah, kebanyakan kita ya sekarang para perilaku poligami itu hanya mengatasnamakan sunnah. Tapi sebenarnya ya walaupun mungkin ada yang dengan alasan sunnah beneran, tapi terkadang hanya untuk menuruti nafsunya saja dengan mengatasnamakan sunnah itu. Padahal sunnah yang lain banyak. Nah, Nabiullah Ibrahim dalam menjalani kehidupan berpoligami itu yang diterapkan beliau tetap adil sesuai dengan porsinya. Apalagi ketika saat itu beliau dari dua istri itu masing-masing punya anak, maka beliau tetap memposisikan sebagai seorang ayah yang adil. Ketika istri yang pertama, istri yang kedua ada anak, ini yang sulit ditiru oleh orang zaman sekarang. Hanya dia yang ditiru poligaminya, tapi prinsip asbabul wurudnya, sebab-sebabnya tidak diikuti. Kemudian setelah menjalani kehidupan poligami, rata-rata ada pihak yang terdolimi dan tersakiti. Itu yang tidak dikehendaki. Termasuk para nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan poligami ada alasan yang sangat kuat mendasari sehingga poligami itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih kepada pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan Islam Penuh Cinta episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi